sebenarnya yang paling digencet itu bukan yang masyarakat miskin, tapi masyarakat menengah. Ya, Kelas menengah kelas menengah. Dia jaring pengaman, nggak dapat. jaring pengaman sosial nggak dapat. Iya. Kelas menengah itu. Iya. Ya. Tapi pajak kena semua. Dari pajak penghasilan, terus pertambahan nilai, terus Iya. apalagi ya kan. Iya. Dia harus bayar Betul. pajak kendaraan, pajak Iya. rumah, pajak tanah gitu kan. Memang ada pro kontra sih Mas dari apa namanya yang viral di sosial media ini. Pro kontranya gini, kalau ya memang itu lahan kosong, tapi kan itu bukan lahanmu dan kamu memang harus bayar buat itu gitu. Betul. Nah, Bahasanya gitu. Yang ini yang pro penagih ya. ya. Terus sementara yang pro pedagangnya, wah ini apa namanya rakyat kecil yang selalu Dikejar-kejar. dikejar-kejar terus Ya, untuk ya. yang tagihan-tagihan gini itu. Ya. Jadi memang ada dua pendapat yang berbeda di situ. Betul. Nah, mungkin saran kita adalah agar dinas DPU di setempat itu juga kalaupun ingin mendata juga harus ada sosialisasi terlebih dahulu, dikumpulkan dahulu kepada para pedagang. Mungkin mereka udah dikumpulkan, tapi besarannya tiba-tiba seperti itu bisa jadi kaget ya, bisa jadi kaget dengan harga segitu. Ya, bisa karena jadi dengan luasan yang dengan 28 meter lumayan itu lah ya, untuk kios ya. Untuk kios. Nah, memang kalau menurut saya nih, ya saya agak sedikit menduga dengan video yang ada di situ karena memang belum ada penjelasan resminya juga. Dari video yang tadi itu memang kemarin sempat dikumpulkan ada narasi seperti itu yang rekamnya itu. Ya. Kemarin sempat dikumpulkan, nah terus bayar apa namanya? Diminta bayar materai yang 50.000 itu. Materai, oke. Nah itu kayaknya memang sudah dikumpulkan di situ. Nah mungkin besarannya 10.000 itu. Nah, apakah per disampaikan meter, atau tidak? Nah itu yang di sini juga memang sayangnya kita belum mendapat penjelasan juga ya dari pihak PU-nya ya. Ya. PU-nya ya. Memang mungkin ini adalah retribusi itu tadi. Nah, mungkin nanti kalau pihak PU setempat bisa menjelaskan itu aturannya berdasarkan apa, sewanya keputusannya berdasarkan apa, harganya segini, kemudian sudah melakukan sosialisasi berapa kali terhadap para pedagang di situ. Saya yakin juga tidak hanya ibu ini yang menggunakan lahan DPU. Kalau itu disebut menggunakan lahan DPU dan harus sewa gitu ya. Nah itu mesti disampaikan aturannya seperti apa, sosialisasinya berapa kali, terus mungkin skemanya perlu disampaikan juga karena belum pernah ditagih, ya kan? Selama ini dianggap ya sudah ini lahannya, ini biasa aja ya sudah. Kalau pernah ditagih berarti ini tagihan pertama mesti harus ada pendekatan-pendekatan yang memang lebih manusiawi ya. Lebih soft aja ya. Karena apapun itu juga jadi mata pencaharian mereka. Kalau mereka katakan mereka sampai harus ngutang kan tadi untuk membayar itu kan berarti betapa ibu ini menggantungkan hidupnya dari warung ini dari gitu jualan ya. itu Dari ya. jualan ini Ya. saja gitu. Tapi memang harga 10.000 per meter persegi dan dia 28.000 berarti kan setahun 280 itu sangat-sangat, kalau itu memang pinggir jalan ya dan lokasinya strategis. Sangat murah. Harusnya sangat murah. Sangat Mas. murah. Kita harus objektif ya iya, bahwa betul. harga segitu harusnya Sangat lebih murah. sangat murah dan itu juga menghasilkan kan. Pasti hasilnya juga pasti bisa lebih dari itu. Kalau memang itu apa namanya? Jualan dan lancar ya dagangannya. Ya mungkin itu yang perlu disampaikan adalah bagaimana komunikasi yang baik, sosialisasi karena belum pernah dilakukan, kalau itu benar. Yang kedua sampaikan bahwa ini berdasarkan keputusan ini, aturannya ini, ada aturannya semua. Terus asosiasi pedagang kan juga ada ya, mungkin di situ kumpulan para pedagang juga diajak bicara. Yang kemudian bagaimana cara penagihannya, itu mungkin butuh kesepakatan antara pedagang dengan pihak DPU, karena ini baru pertama kali dilakukan. Apakah saya akan nagih? Katakan ini, itu kan berarti 3 tahun ke belakang ya berarti ya? 3 tahun, ya. Iya kan sebelumnya kan? Sebelumnya. Ini ke belakang. Nah itu juga perlu dibicarakan, apakah ini ke belakang, terus kemudian, atau saat itu juga, terus yang ke belakang seperti apa, itu perlu di ini juga kan? Karena kita juga tidak mau mematikan para pedagang kan, ya itu betul. Ya sebenarnya komunikasi itu penting. Jadi petugas di situ juga mungkin ya petugasnya juga orang-orang dari situ juga kan, ada ASN-nya juga dari Pati, jadi tidak ada
menurut saya tidak ada kendala untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih baik gitu ya. Tapi menarik ya Mas ya tadi ya yang analisa Mas Pung yang mungkin ini kaitannya sama kalau kemarin-kemarin pendapatan daerah nggak terlalu digenjot sekarang karena digenjot jadi mereka perlu tambahan lagi gitu kan. Nah kalau dilihat dari kondisi ini memang ada kemungkinan seperti itu ya Mas ya? Iya kan, karena ada beberapa daerah yang sudah mengatakan mengeluh tidak akan sanggup lagi bayar gaji pegawai non ASN itu loh, yang apa? Yang P3K itu ya? P3K itu sudah nggak akan kuat lagi kalau memang tidak ada tambahan transfer ke daerah itu kan. Nah ini kaitannya dengan, saya nggak tahu apakah kaitannya dengan refocusing anggaran untuk program-program prioritas pemerintah pusat atau memang ada kebijakan-kebijakan lain yang kita belum paham. Makanya ini benar-benar juga bagian dari upaya agar pemerintah pusat juga bisa meninjau kembali, ya kan, pengiriman, pemotongan anggaran untuk daerah, gitu. Karena dampaknya akan begini, toh nanti kalau pemerintah daerah yang rata-rata mungkin 80% atau 90% anggarannya itu untuk membayar gaji pegawai. Nah kalau begitu kan berarti ya tidak bisa melakukan apa-apa kan, pembangunan habis, begitu datang anggarannya ya habis, APBD-nya habis gitu. Makanya diwajibkan untuk mencari tambahan, kepala daerah untuk mencari tambahan pendapatan masing-masing. Nah, caranya ada yang memang untuk meningkatkan pendapatan dari sisi yaitu retribusi atau dari sisi pajak daerah yang lain. Retribusi itu maksudnya kan penerimaan negara bukan pajak. Ya, betul. PNBP. Jadi pajak dan PNBP itu kan ya sebenarnya beda istilah doang ya. Cuman ya memang ya intinya mereka harus narik dari masyarakat untuk kecilnya. nutupin kekurangan itu kan. Nah itu seperti apa? Ada yang kreatif, ada yang memang menggunakan desa wisata atau kreativitas di situ, atau bisa menggandeng investor dari luar. Nah itu bisa jadi. Tapi kan yang paling mudah adalah bagaimana meningkatkan pendapatan yang dari wilayah itu sendiri gitu, pajak gitu. Nah ya ini soal pajak nih Mas, menarik nih soal pajak. Ini kita jadi melebar ke soal pajak nih ya. Bahwa pendapatan negara dan juga kebanyakan daerah, itu 70-80% pendapatan itu dari pajak. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kita dikenal dengan negara yang kaya akan sumber daya alam, terus wisata juga banyak gitu. Tapi kayaknya itu belum bisa teroptimalkan. Akhirnya menggantungkan pendapatan dari pajak. Kenapa Mas? Ya itu sebenarnya dari pajak aja sebenarnya ya mungkin struktur ekonomi kalau kita ngobrol-ngobrol dengan para ekonomi itu ya kenapa bergantung ke pajak ya karena tidak ada pendapatan lain yang bisa berkembang gitu. Misalnya pendapatan dari ekonomi kreatif gitu yang ekonomi daerah yang bisa muncul juga nggak bisa gitu. Nah tapi yang kebanyakan yang langsung rame, yang langsung viral di masyarakat itu yang dikejar-kejar untuk soal pajak ini adalah rakyat kecil. Betul. Ini gimana ini Mas? Ini yang paling mudah. Kalau dilihat dari yang paling mudah dilakukan adalah bagaimana melemparkan beban itu kepada masyarakat kecil, terutama yang tidak punya akses untuk membela diri gitu ya, membela diri atau ya sudah kalau memang ditatangi petugas pajak kan ya mau tidak mau atau petugas apapun ya untuk terkait dengan kewajiban dia untuk membayar kan pasti mereka juga ya mau tidak mau akan nurutin itu gitu. Dan ngomong-ngomong soal ini sebenarnya yang paling digencet itu bukan yang masyarakat miskin, tapi masyarakat menengah. Ya, kelas menengah. Dia jaring pengaman nggak dapat. Jaring pengaman sosial nggak dapat. Kelas menengah itu. Ya. Tapi pajak kena semua. Dari pajak penghasilan, terus pertambahan nilai, terus apalagi ya kan. Dia harus bayar pajak kendaraan, pajak rumah, pajak tanah gitu kan. Nah, ini kira-kira bagaimana kaum menengah ini
Ini kayak agak suara hati juga nih. Kalau menengah ini posisinya jadi ini ya apa namanya? Jadi tetap aman gitu loh meskipun dengan tagihan-tagihan yang semacam ini, Mas. Ya kalau kelas menengah mau aman ya berarti lapangan kerja harus dijamin tidak ada PHK. Okay. Kan? Itu kan gini kan kamu. Jadi gini sebenarnya negara itu akan rugi kalau kelas menengahnya itu semakin turun kelasnya. Kenapa? Karena kelas menengah inilah yang memiliki daya beli, ya kan? Ini kan ekonomi itu kan salah satu faktornya adalah konsumsi masyarakat untuk mendapatkan pertumbuhan 5% atau 6% sampai 8% cita-citanya itu harus konsumsi. Selain investasi sama perdagangan kan, perdagangan. Nah, itu kalau konsumsinya turun otomatis turun gitu. Apa namanya? Pertumbuhannya juga turun. Akan turun gitu. Kalau makanya negara itu ada kebijakan untuk memberikan bantuan tunai langsung. Itu tujuannya apa? Agar masyarakat tetap konsumsi, tetap untuk membeli makan, untuk berlibur, untuk semuanya bisa dilakukan. Karena itu akan akumulasi untuk sektor pertumbuhan ekonomi tadi gitu. Kalau konsumsinya turun, otomatis pertumbuhan akan turun gitu. Nah, itu makanya orang dikondisikan untuk agar mereka mampu melakukan konsumsi gitu.